Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1931 Aku akan beristirahat dengan kalian berdua. Dengan keras, terjadi lagi tabrakan tentara kaisar, medan bintang bergetar, langit berbintang meledak, dan bintang berubah menjadi abu lagi. Mu yang mundur, berdarah dari sudut mulutnya, dan alisnya juga berkerut. Li Fengqiu, yang dalam keadaan gila, sangat menakutkan. Mata Li Fengqiu berwarna merah darah, dan kekuatan kekerasan menyerang, matanya penuh dengan tatapan haus darah, dan dia ingin membunuh Mu Yang. Sudah 3 hari, saatnya untuk bangun. Teriak Mu Yang, dan Li Fengqiu, yang gila, membuatnya sakit kepala. Untuk kutukannya, Li Fengqiu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya serangan yang tak tertandingi, yang menggerakkan segel Kaisar Tianque ke bawah, seperti gunung raksasa yang panjangnya 8.000, sangat berat. Masih mengasyikkan. Mu yang mengayunkan pedangnya, memberkati teknik rahasia, dan memotong sungai peri dengan langit baja keras yang kehilangan segel Kaisar. Terdengar suara dentang, dan konfrontasi senjata kekaisaran menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Mu yang baru saja bergegas, terguncang kembali. Li Fengqiu tetap diam, pikirannya bingung, hanya niat membunuh yang tersisa, membutakan kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki kaisar. Setiap kali dia bergerak, itu adalah teknik pembunuhan yang tak tertandingi. Mu yang kalah lagi, batuk darah sepanjang jalan, dan mundur sepanjang jalan. Serangan Li Fengqiu tidak ringan atau parah, dia dilindungi oleh tentara kaisar, dan dia kehilangan kesabaran ketika dipukuli, kekuatan itu terlalu kuat. Ini sangat kejam, bahkan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Ji Ningsuang mengerutkan kening, keadaan Kaisar Tianque sangat halus. Ying Jie tidak lengkap, dan kekuatan yang mengamuk di tubuh Li Fengqiu harus ditinggalkan sebelum Ying Jie. Chen merenung, dan membuka 6 mata reinkarnasi untuk melihat lebih teliti. Kalian berdua baik-baik saja, bantu aku. Ketika keduanya berbicara, Mu yang mengutuk, seolah-olah dia telah melihat Ye Chen dan Ji Ningsuang, dan sepertinya mengenali mereka. Ye Chen dan Ji Ningsuang terbatuk, dan mereka berdua mengeluarkan tentara kaisar. Saya tidak berencana untuk mengurusnya pada awalnya, tetapi karena saya adalah putra kaisar, lebih baik untuk mengurusnya, dan saya harus mengurusnya. Jika Kaisar Tianque menjadi gila dan mulai membunuh di langit berbintang, entah berapa banyak nyawa yang akan dibantai. Kalian berdua, aku akan istirahat. Ye Chen dan Ji Ningsuang bergegas, tetapi Mu yang mundur, mengambil pot anggur, dan minum dengan penuh semangat, merasa sangat lelah. Setelah minum sepanci anggur, dia hanya berdiri di sana, menepuk-nepuk debu dan menguap lagi, dan tidak berniat membantu lagi. Mari kita berurusan dengan Li Fengqiu, mari kita kalahkan orang itu juga. Ye Chen meliriknya, merasa bahwa Mu yang telah menipunya. Kalian berdua berkelahi dan membodohi kami, tetapi kamu bersembunyi di samping, oke. Ini menjadi pertunjukan. Atau jika Li Fengqiu pergi ke jalan, dia tidak peduli dengan Ye Chen dan Ji Ningsuang, dan langsung pergi ke Mu Yang, menebas dengan lambaian tangannya. Aku memprovokasimu, Mu Yang berteriak, berbalik dan lari. Li Fengqiu dalam keadaan normal, tapi dia bisa bertarung dengan baik, tapi dia dalam keadaan mengamuk. Tak bisa dipungkiri putra Kaisar Zutian, postur Kaidun yang tidak biasa mendominasi ke samping, sangat kesal. Ye Chen dan Ji Ningsuang saling memandang dengan ekspresi aneh. Jika orang lain menjadi gila, mereka akan membunuh semua orang yang mereka lihat, tetapi Li Fengqiu sangat berbeda, jadi dia memperhatikan Kaisar Zutian. Gelombang operasi ini membuat mereka berdua sangat malu, apakah karena kami terlalu lemah untuk jatuh ke matamu yang lama? Apakah kita lemah? Keduanya terlihat semakin malu. Benda langit, tubuh suci, dan ular darah dalam kondisi batas penerus darah semuanya dihancurkan, dan mereka diabaikan seperti ini. Apa? Datang dan bantulah, desis Mu yang dari langit berbintang lainnya, dan dibersihkan lagi oleh Li Fengqiu. Meskipun Ye Chen dan Ji Ningsuang enggan pergi ke sana, mereka tetap pergi. Kedua kaisar sama-sama membawa tentara kaisar. Adegan pertempuran itu terlalu luas dan akan mempengaruhi orang yang tidak bersalah. Secara alami, mereka berdua tidak bodoh, dan mereka berdua melihat petunjuknya. Li Fengqiu hanya menyerang Mu yang cukup untuk membuktikan segalanya, masalahnya pasti ada pada Mu Yang, jika tidak, mengapa mengabaikan mereka berdua, dan tangkap saja Mu Yang dan pukul dia sampai mati.
Saat berbicara, keduanya telah menyusul, mengayunkan pedang kaisar tanpa pandang bulu, memberkati teknik rahasia, dan memotong Li Fengqiu. Dan Mu yang juga sangat bijaksana, tahu bahwa Li Fengqiu hanya menyerangnya, jadi dia berbalik dan melarikan diri, memimpin api perang ke medan bintang mati. Dengan cara ini, makhluk tak berdosa tidak perlu terpengaruh. Belum lagi, Li Fengqiu benar-benar menyusulnya, dengan segel kaisar tergantung di kepalanya, dia mengejar dan bertarung sepanjang jalan. Ye Chen dan Ji Ningsuang mengikuti, ekspresi mereka menjadi semakin aneh, dan mereka sangat curiga bahwa Mu yang pasti telah memprovokasi Li Fengqiu. Di langit berbintang mati, Mu yang memperbaiki tubuhnya, dan Li Fengqiu tiba kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memanggil dengan telapak tangan. Mu yang juga melambaikan tangannya, memberkati prestise kaisar, mengembangkan Taoisme, menyegel karakter mengalir di antara telapak tangan dan jarinya, dan menyesali hari setelah Li Fengqiu. Dengan satu telapak tangan, Li Fengqiu berdiri diam, tetapi dia mundur. Pada saat ini, Li Fengqiu lebih kejam dari sebelumnya. Ye Chen dan Ji Ningsuang juga tiba. Kedua tentara kaisar melintasi langit, hukum jalan ekstrim terjalin, dan kekuatan kaisar jalan ekstrim berkembang bersama, membentuk sangkar penyegel dan menekan Li Fengqiu. Li Fengqiu terhuyung-huyung di bawah tekanan, tetapi hanya dalam beberapa saat, kekuatan di tubuhnya kembali gelisah, menerobos kandang kaisar, dan bahkan Ye Chen dan Ji Ningsuang pun terkejut kembali. Sangat kuat. Ye Chen mendecakkan lidahnya, lengannya sakit, jika kamu tidak membuka pemakaman langit reinkarnasi besar, kamu benar-benar tidak bisa. Menahannya. Cepat, segel dia, kekuatan sebelum Ying Jie pulih. Teriak Mu Yang, dia sangat berani kali ini, dia yang pertama membunuhnya, dan mengorbankan surga Zhu Xianjian. Melihat ini, Ye Chen dan Ji Ningsuang kembali mengerahkan tentara kaisar. Tiga prajurit kaisar berbalik melintasi langit, seperti tiga putaran matahari yang terik, bersinar tak tertandingi, cahaya abadi kaisar memancar kemana-mana, dan jalan ekstrim prestise kaisar terjalin lagi. Kandang kedua dipadatkan dan ditutupi langit. Sekarang, Li Fengqiu di penjara, bahkan jika kekuatan yang mengerikan mengamuk, sulit untuk menghentikan penindasan dari tiga prajurit kaisar yang ekstrim. Tapi matanya masih merah darah, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Jelas, secara tidak sadar, dia melawan kekuatan yang mengganggu pikirannya, tapi sayangnya, sulit baginya untuk menekannya. Terlarang. Ketiga Ye Chen mengaktifkan teknik terlarang satu demi satu, menyegel Li Fengqiu Yuanshen, dan kemudian menstabilkannya, seperti patung pahatan batu, dilarang di langit berbintang. Putra Kaisar dilarang, dan cahaya Kaisar pada segel Kaisar Tianqi juga diredupkan, langit berbintang yang bergemuruh jatuh ke dalam ketenangan, dan tidak ada lagi perang. Ye Chen melangkah maju, mengintip melalui permukaan dengan mata reinkarnasi, dan mengintip asal mula Li Fengqiu, dia memang seberat laut, mengandung agregat dao yang tak berujung, dan memiliki jalan surga yang luar biasa. Darah putra kaisar membuat darah suci gelisah, dia hanya tahu itu adalah tubuh yang abadi, tetapi dia tidak tahu tubuh abadi seperti apa itu sangat mendominasi. Seperti yang dikatakan Ji Ningsuang, respons Li Fengqiu terhadap bencana tidak lengkap, dan setelah kecelakaan, ada sisa kekuatan sebelum respons terhadap bencana, meskipun hanya gumpalan, itu cukup mengganggu pikiran orang. Aku seharusnya tidak berjalan-jalan di langit berbintang. Mu yang duduk di tanah, terus-menerus memfitnah, aku ingin membantunya, tapi aku membuatnya kesal, mengejarku dan bertarung sepanjang jalan. Kekuatan tempurmu juga. Cukup tirani mengapa kamu tidak keluar ketika para pangeran di Honghuang membuat masalah. Ye Chen melirik Li Fengqiu sambil mempelajari Li Fengqiu. Jangan berpikir itu sesederhana itu. Mu yang melengkungkan bibirnya, ada kaisar di surga, akankah Honghuang ada di sana? Aku tidak bercanda, kaisar surga berani bergerak, dan kaisar Honghuang akan membunuh satu. Aku tidak tahan. Ada kaisar di alam liar. Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Lebih dari itu menakutkan. Mu yang menggosok alisnya, Pangeran Honghuang dan Pangeran Honghuang tidak setingkat, dan Pangeran Honghuang dan Kaisar Honghuang tidak setingkat. Kamu benar jika menurutmu begitu bukannya kita tidak bergerak, kita tidak bisa bergerak, arti dari keberadaan kita adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan, ini juga merupakan pemahaman diam-diam bawaan antara kaisar dan putra. Dengarkan kamu, biarkan aku maju. Kata Ye Chen, dan menyegel Li Fengqiu lagi. Selain kaisar, generasi muda dari surga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengadakan adegan, oh tidak, ada juga Yao Qi, kamu adalah tubuh suci, kamu tidak terburu-buru pada siapapun. Mu yang mengangkat bahu, aku tidak bisa membiarkan menantu perempuanmu pergi untukmu, ayo pergi. Sekilas, tidak ada yang salah dengan ini.
Ye Chen berhenti mempelajari Li Fengqiu, dan berjongkok di depan Mu Yang dengan wajah tertarik. Bicaralah dengan teman-temanku, Tian Ke. Mengapa Kaisar mengejarmu dan memukulmu? Bagaimana situasinya? Kamu tampan dan selalu ingin mengalahkanmu. Mu Yang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Mengatakan ini, orang ini masih tidak lupa. Dia menjilati rambutnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia menatap Jining Xuang dengan menawan, seolah berkata, tidak mungkin, dia sangat tampan. Episode 1932 tetap tidak berubah. Melihat mata menawan Mu Yang, Jining Xuang tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia hanya terus merapal mantra dan menyegel tubuh Li Fengqiu. Suara bisikan. Mu Yang tidak menganggapnya serius, dan menyisir rambutnya lagi, tidak peduli kamu mengakuinya atau tidak, aku tetap tampan. Ye Chen, di sisi lain, berjongkok di sana, masih menatap Mu Yang, membuat bulu kuduknya berdiri dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Artinya, seolah-olah mengatakan, jika Anda terus berbicara omong kosong dengan Anda berdua, saya akan memukul Anda hingga menangis, terlepas dari apakah Anda putra kaisar atau bukan. Mu Yang mengatupkan bibirnya, terlihat cukup serius, dia mengambil manik suci itu dengan jentikan tangannya. Manik ilahi sangat luar biasa, dengan lingkaran cahaya yang melekat, cahaya yang bersinar, tercetak dengan hukum, dengan kekuatan kuasi kaisar, menyatu dengan Taoisme, sangat misterius, dan dipenuhi dengan kekuatan primordial murni. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih dapat melihat bahwa ada sosok yang duduk bersila di manik dewa, dan Anda tidak dapat melihat kehormatannya dengan jelas. Natural Yuan Shen Bet. Ye Chen tidak bisa membantu menyipitkan matanya sedikit, dan bergerak sedikit lebih dekat, bahkan Jining Xuang melihat ke samping. Seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah manik kelahiran Kaisar Tianque. Mu Yang berkata perlahan, lebih tepatnya, ini adalah manik Yuan Shen miliknya sebelum perampokan, yang ada di tanganku. Manik Yuan Shen, tidak heran aku mengejar kamu. Jangan salahkan aku. Mu Yang mengambil manik Yuan Shen lagi, aku tidak mengambilnya, itu diberikan kepadaku oleh Li Fengqiu sendiri, itu deposit, dia akan mendapatkannya kembali tahun depan ya. Kamu berani menyimpan Yuan Shenzhu untukmu, hubungan antara kalian berdua benar-benar bukan besi biasa. Ye Chen mendecakkan lidahnya, mengisi kembali pikiran dengan semangat. Jining Xuang bertanya ragu-ragu. Yao Qi masih memiliki penglihatan yang tinggi. Mu Yang mengeluarkan kendi, jiwaku istimewa, dan aku dapat membangkitkan jiwanya yang tidak lengkap. Karena itu juga Li Fengqiu memberiku manik ini. Semua ini untuk singkirkan dari setan-setannya. Berbicara tentang ini, Mu Yang menggosok bagian tengah alisnya, ngomong-ngomong, aku benar-benar bebas, jadi aku seharusnya tidak membantu Li Fengqiu. Sudah 300 tahun, dan setiap kali aku marah, aku datang untuk bertarung dengan saya. Saya sudah banyak tumbuh. Wajah jelek. Sulit bagimu. Ye Chen menepuk bahu Mu Yang. Siapa yang membuatku baik hati, katamu yang penuh arti. Kalau begitu kamu berharap untuk keberuntungan. Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit, dan menyapa Jining Xuang, ayo pergi, pulang. Kalian berdua akan pergi ke Xuan Huang, jadi bawa dia pergi juga. Mu Yang berkata, dia juga melihat Li Fengqiu, kirim Tianque ke kota Kaisar dan biarkan seniornya yang mengurusnya. Kaisar berkata, kamu harus melakukannya. Ini adalah bantuan, dan kamu harus membayarnya kembali masa depan. Qiu, tersegel dalam jimat, mengambilnya dan pergi. Jining Xuang mengikuti, menginjak langit berbintang, berdampingan dengan Ye Chen, perlahan-lahan menjauh, kedua punggung itu benar-benar cocok satu sama lain. Melihat punggung mereka berdua pergi, Mu Yang menarik napas dalam-dalam, matanya penuh dengan emosi yang dalam, terutama untuk Ye Chen. Meskipun dia tidak hadir dalam pertempuran untuk menghancurkan klan ular, dia bisa membayangkan pemandangannya, dan mayatnya pasti akan ditumpuk di pegunungan. Dan dewa menghukum 16 kaisar, yang mengejutkan seluruh dunia. Ye Chen, tubuh suci, sekarang memiliki penampilan seorang kaisar muda. Dia seharusnya mengerti mengapa ayahnya, Kaisar Zutian, membiarkan dia dibuka segelnya dalam kehidupan ini. Era ini terlalu luar biasa. Di sisi lain, Ye Chen telah berkorban ke gerbang domain dan langsung pergi ke Xuan Huang. Langit berbintang hari ini jauh lebih tenang daripada masa lalu, dan tidak ada kekacauan dari klan besar. Dalam pandangan Ye Chen, kehancuran klan ular juga merupakan pencegah bagi masyarakat prasejarah. Lorong luar angkasa itu penuh dengan cekikikan Ye Fan kecil, dan si kecil masih sangat senang, berlarian di sekitar lorong itu. Jining Xuang mengikuti si kecil, tidak meninggalkan setiap langkah, karena takut bagian itu akan sama seperti sebelumnya dan terpengaruh oleh perang. Adapun Ye Chen, perempuan jalang itu sangat tidak selaras, dan melepaskan Li Fengqiu dari jimatnya.
Seluruh tubuh Li Fengqiu disegel, dalam keadaan tidur nyenyak, seperti patung, tidak bergerak, perubahan kehidupan kuno, dan dengan cara yang samar, dia masih bisa melihat Dao, mengelilinginya. Ye Chen menggosok tangannya, dan mulai mengobrak-abrik Li Fengqiu, seperti pencuri, mencoba menemukan harta karun. Hanya saja yang membuatnya sakit adalah selain gaun ini, Li Fengqiu bahkan tidak memiliki batu sumber tunggal. Kaisar seharusnya tidak terlalu miskin. Ye Chen tidak menyerah, dan terus membalik, hampir menanggalkan pakaiannya. Setelah pencarian, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Dia miskin. Kaisar sangat miskin. Itu bukan kemiskinan biasa. Dia telah merampok begitu banyak orang, jadi dia yang paling miskin. Dengan kata lain, Li Fengqiu tidak miskin, tetapi kekayaannya yang berharga, yang sebagian besar telah diambil oleh seseorang. Dan orang itu, tentu saja, adalah Mu Yang. Kaisar tidak dilindungi sama sekali ketika dia merampok, dan bahkan meninggalkan sepotong pakaian untuknya. Ye Chen sangat senang. Tidak mudah membawamu ke sana, aku harus menghasilkan uang. Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam. Saat dia berbicara, pria itu menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memegang botol batu giok di satu tangan dan pisau kecil di tangan lainnya. Ya, dia berdarah orang, darah kaisar sangat kuat, dan jarang dia jatuh koma, jadi darah harus dikuras. Ji Ningsuang kembali, menggendong Ye Fan, pria kecil itu lelah bermain, jadi dia meringkuk ke pelukannya dan tertidur lelap. Melihat Ye Chen seperti ini, Ji Ningsuang hanya bisa menggerakkan bibirnya. Di masa lalu dan sekarang, Ye Chen masih orang yang pisi sama yang berspesialisasi dalam mencuri dan mencuri, tidak ada yang berubah. Yang lebih memalukan adalah Ye Chen memakainya, dan Li Fengqiu bangun, matanya yang dalam penuh dengan kebingungan. Mu Yang juga benar, serangan ini terlalu kejam, sepertinya dia memukul anak seseorang. Ye Chen dengan cepat menyingkirkan botol batu giok, dan juga menyimpan pisaunya. Bukan menyombongkan diri, kemampuan aktingnya pasti setingkat aktor, Ji Ningsuang menutup mulutnya dan mencibir, dan reaksinya terlalu cepat. Di mana ini? Li Fengqiu menggosok alisnya dan duduk, mungkin karena terlalu banyak darah yang tumpah, dan dia merasa pusing. Dalam perjalanan ke Suan Huang, Ye Chen terbatuk, dan hampir tertangkap oleh seseorang, berkat reaksi cepatnya. Li Fengqiu menatap Ye Chen, dan tiba-tiba menyipitkan matanya. Ye Chen adalah orang terkenal, potretnya hampir menyebar ke seluruh dunia, dia masih mengenali wajah ini. Secara alami, tidak hanya wajahnya, tetapi nafas darah Ye Chen adalah yang paling otentik, satu-satunya tubuh suci kuno di surga. Kaisar, jangan datang ke sini tanpa membahayakan, kata Ji Ningsuang sambil tersenyum. Yao Qi ada di sini. Li Fengqiu tersenyum dan bangkit. Dia sudah mendengar tentang Ye Chen dan Ji Ningsuang, dan dia tidak terkejut melihat keduanya. Jika kamu kehilangan kesabaran, tetaplah di rumah dan tinggallah di rumah. Jangan datang ke langit berbintang untuk berjalan-jalan, kali ini, beruntung bertemu kami, kata Ye Chen dengan tangan di tangannya, berbicara dengan serius, seorang kaisar yang baik, dan diajari olehnya. Itu mungkin menyakiti orang yang tidak bersalah. Li Fengqiu menggosok alisnya. Kepolosan tidak ada di sana, tapi Mu yang dipukuli dengan keras. Ye Chen mengisi botol batu giok itu dengan darah lagi, karena takut Li Fengqiu akan mencium baunya, jika tidak maka akan memalukan. Itu bagus, kata Li Fengqiu sambil tersenyum, terima kasih Mu yang tidak ada di sini, jika dia mendengar kalimat ini, dia pasti akan terpesona. Apa maksudmu? Tidak apa-apa, pukul aku, tidak ada permintaan maaf sama sekali. Dilihat dari postur tubuhmu, itu cukup masuk akal. Kamu berutang budi padaku, jangan lupa untuk membayarnya kembali di masa depan. Ye Chen terbatuk, bagaimanapun, kaisar ini tidak tahu apa-apa, dan jika dia bisa mendapatkan satu, dia bisa mendapatkan satu, jadi jangan buang itu. Aku tidak akan pernah lupa. Li Fengqiu langsung tersenyum. Putra Kaisar Tianque, dalam hal senioritas, sangat tinggi, tetapi bagi Ye Chen, dia sangat senang, mitos yang dia ciptakan telah melampaui dia, dan juga melampaui kaisar muda. Saya tidak tahu apakah Ye Chen akan marah saat dia memberitahu dia bahwa dia berdarah belum lama ini. Saat berbicara, segel kaisar berdengung di tubuh Li Fengqiu, menembus segel di sekujur tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Tidak dalam keadaan gila, aura Li Fengqiu jauh lebih lemah, setara dengan Mu Yang Nai. Namun meski begitu, Ye Chen dan Ji Ningsuang takut, penindasan darah itu sangat mendominasi. Tenang saja, jangan lalai dan menjadi gila lagi. Ye Chen terbatuk, samar-samar mengingat betapa menakutkannya Li Fengqiu ketika dia menjadi gila, dan dia harus ditekan oleh 3 tentara kaisar. Li Fengqiu tidak menjawab, dia melihat tubuhnya dari atas ke bawah, dengan ekspresi aneh, seolah sedang mencari sesuatu.
Apa yang sedang Anda cari? Sejak dia mencari bayinya, apakah dia ingat dengan jelas bahwa bayi itu masih ada sebelum dia terobsesi? Setelah mencari-cari, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. Dia telah mendengar tentang buang air kecil Ye Chen, tetapi tidak bersih. Orang inilah yang mengambilnya, dan itu bersih. Jangan membuat masalah, aku tidak mengambilnya, siapapun yang mengambilnya akan disambar petir. Ye Chen mengangkat telinganya, kali ini dia benar-benar tidak merasa bersalah. Ahcu, mu yang di langit berbintang bersin dan hampir jatuh ke tanah, nenek, siapa yang memarahiku? Di lorong luar angkasa, Li Fengqiu tersenyum datar, sedikit malu, seolah dia sudah tahu siapa yang mencuri hartanya. Akan ada periode nanti. Setelah tertawa, Li Fengqiu menangkupkan tangannya, melangkah keluar dan langsung menghilang, mengabaikan jalan itu. Untungnya, aku menyembunyikannya dalam-dalam. Ye Chen dengan riang mengeluarkan botol giok yang berisi darah. Itu adalah senjata ajaib ruang angkasa dan memiliki kapasitas besar. Apakah dia menaruh banyak untuk orang lain? Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Ji Ningsuang tersenyum lagi, dia adalah satu-satunya saksi dari keseluruhan kejadian, dan ayah dari anak itu benar-benar contoh yang bagus. Mengapa kedengarannya seperti memarahiku? Kata Ye Chen, membuka botol batu giok, mengeluarkan 3 tetes darah, dan meleleh ke dalam tubuh Xiao Yefan. Ini adalah darah kaisar, harta yang mutlak. Namun, yang mengejutkannya, 3 tetes darah ditolak setelah diintegrasikan, dan keluar dari tubuh Yefan lagi. Itu bukan masalah darah putra kaisar, tapi masalah Ye Fan. Ini agak memalukan. Ekspresi Ye Chen kusut, dan dia membuat kaisar berdarah, bukankah itu hanya untuk anak itu? Tubuh momok menolak semua darah, dan putra bumi memiliki 2 ekstrim. Yang satu menolak segalanya, dan yang lainnya selaras dengan semua makhluk hidup. Ji Ningsuang berkata dengan lembut, sumber kekuatan dari tubuh momok berasal dari momok. Ye Chen mengangkat alisnya. Tetapi juga mengerutkan kening, dan ingin menggunakan darah suci untuk membersihkan tubuh Ye Fan, yang bagus, dan semua orang menolaknya. Saat berbicara, pintu domain berakhir lagi, Ye Chen dan Ji Ningsuang keluar satu demi satu, selangkah lebih dekat ke Xuan Huang. Namun, setelah keduanya berjalan keluar, mereka mengerutkan kening, saling memandang terlebih dahulu, dan kemudian melihat kembali bersama. Melihat ke belakang kali ini, yang saya lihat adalah ketiadaan, dan saya selalu merasa ada sepasang mata dingin dan mati yang diam-diam mengintip ke arah mereka. Perasaan itu, penuh kekuatan magis, membuat hati tergelitik, seolah jatuh ke dalam jurang, dan pikiran dalam keadaan kesurupan. Episode 1933 Beli Sesuatu. Siapa yang menonton? Gumam Ye Chen, cahaya dan kegelapan matanya berfluktuasi, dan bahkan mata dari 6 alam reinkarnasi tidak bisa melihat. Ji Ningsuang juga mengerutkan kening, Ye Chen bisa merasakan mengintip, dan dia juga bisa, tapi dia tidak bisa menemukan orang yang mengintip. Setelah 3 atau 2 napas, keduanya berbalik dan mulai berjalan lagi. Pada titik tertentu, sebuah bintang besar mulai terlihat. Bintang itu, meskipun cahaya bintangnya redup, meskipun itu adalah bintang mati, ukurannya agak menakutkan, itu adalah Wang Xuanxing. Semua orang di dunia mengatakan bahwa berdiri di bintang Wang Xuan, seseorang dapat melihat benua Xuan Huang, dan dari sinilah nama Wang Xuan berasal. Tapi, rumor itu murni omong kosong, melihat Xuan Huang. Itu hanya paten dari makhluk gaib yang hebat, dan apakah Anda dapat melihatnya atau tidak tergantung pada karakter Anda, dan Anda harus memiliki karakter yang baik. Saya tidak tahu apakah saya di sini. Ye Chen melangkah satu langkah, dia datang ke sini untuk melihat apakah Xiao Chen memiliki warisan Dewa Perang. Namun, ketika kita datang ke istana bawah tanah itu lagi, kepala Dewa Perang telah hilang, dan tidak ada bayangan Xiao Chen, hanya istana bawah tanah yang kosong. Kembali ke Dacu. Ye Chen bergumam, merasa bahwa tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan, dia masih memiliki sedikit harapan, seberapa kuat Xiao Chen sekarang, setelah mendapatkan warisan Dewa Perang. Aku juga pernah ke bintang kuno ini, tapi aku tidak tahu ada istana yang tersembunyi di dalam tanah, bisik Ji Ningsuang. Ini lebih dari sekadar menyembunyikan istana. Ye Chen adalah orang pertama yang berbalik, kepala Dewa Perang, Xingtian, disegel di sini. Dewa Perang, Kaisar. Setelah meninggalkan Wang Xuanxing, keduanya melanjutkan perjalanan tanpa henti. Selama periode itu, keduanya menoleh ke belakang lebih dari sekali, dan untuk beberapa saat, detak jantung yang diintip sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapa itu. Baru pada Xuan Huang Xinghai perasaan itu benar-benar hilang, Ye Chen menebak bahwa dia masih takut dengan ancaman Xinghai. Setelah naik dan melintasi lautan bintang, itu akan menjadi 3 hari kemudian.
Pantai Qinghai masih sangat ramai, penuh dengan orang, warung, seperti kota Ruofang, banyak orang yang datang untuk berbelanja harta karun, dan banyak juga orang yang datang untuk menyewa perahu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Ye Chen dan Jining Xuang sama-sama mengenakan topeng, lalu menggunakan metode rahasia untuk menutupi wajah asli mereka. Langit berbintang jauh lebih tenang. Ada diskusi terus-menerus di pantai, saya keluar sebentar, dan saya tidak melihat kekacauan apapun. Ini semua berkat raksasa Cuking, yang memusnahkan ular itu klan, dan itu bisa dianggap membunuh ayam dan monyet. Orang tua itu haha tersenyum, jika kamu berani melanggar perjanjian, ular adalah contohnya. Sayangnya, lelaki tua itu tidak menyusul. Banyak orang-orang tua menyesali, saya tidak melihat Ekaristi memilih kaisar ke-16. Pada saat malapetaka, Anda tidak dapat melewatkannya lagi, pasti ada 32 kaisar. Terlalu banyak orang yang yakin. Kamu populer di seluruh dunia. Jining Xuang berkata dengan senyum lembut, nama Ye Chen sudah menjadi legenda. Teman kecil, tidakkah kamu ingin membeli beberapa bayi baru ini? Tepat ketika mereka berbicara, seorang lelaki tua yang malang muncul, dengan mulut penuh gigi kuning tua, dan senyumnya bahkan lebih buruk lagi. Orang tua itu memegang labu emas ungu di tangannya, dan harta yang dibicarakannya terkandung dalam labu emas ungu itu. Ye Chen melirik, Xuan Huang Hehuan San yang asli. Ini adalah produk khusus, dapat ditemukan di mana-mana, tetapi lelaki tua itu telah menemukan pasangan yang salah, Ye Chen masih ingin menemukan sesuatu untuk dijual. Menantuku sangat cantik, mengapa kamu tidak membelinya? Ini lebih murah untukmu. Pria tua malang itu melirik Jining Xuang, lalu mengedipkan mata pada Ye Chen, kemalangannya sangat ekstrim. Jining Xuang melihatnya, tidak berbicara, berbalik dan pergi, menjadi orang tua yang baik. Apa yang salah dengan nilai jual Anda, tetapi Anda menjual Hehuan San, dan Anda mencari generasi muda untuk menjualnya. Setelah berjalan jauh, dia menyadari bahwa Ye Chen tidak mengikuti. Lihatlah Ye Chen lagi, dengan satu tangan di bahu lelaki tua itu, mengobrol dengan gembira seperti dua teman baik. Jining Xuang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, kamu adalah tubuh suci kuno. Darah Zigang Ziang masih membutuhkan akasia. Namun, dia salah paham dengan Ye Chen. Ye Chen dan lelaki tua itu tidak berbicara tentang reuni. Apa yang membuat Ye Chen jatuh cinta adalah liontin batu giok di pinggang lelaki tua yang malang itu. Liontin giok itu tidak dianggap sebagai harta karun, tetapi kata yang terukir di liontin giok itu adalah harta yang nyata, kata Dun Jia Tian. Ini adalah warisan leluhur, bukan untuk dijual. Pria tua itu menyatukan tangannya, mengetahui bahwa Ye Chen menginginkannya, jadi dia mulai bermain-main. 1 juta. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan, dan tidak repot-repot menawar harga. Jika bukan karena orang banyak, dia pasti sudah mengambilnya sejak lama. Sekarang, lelaki tua itu sangat gembira, Ma Liu menyimpan tas penyimpanannya, menyerahkan liontin giok itu kepada Ye Chen, berbalik dan lari. Setelah berlari 2 langkah, berbalik, dan memasukkan labu bubuk akasia ke Ye Chen, kakek memberikannya padamu. Tidak buruk. Kata-kata, nilai absolut, kata-kata di Dunjia Tiansu, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Saat melewati Jining Xuang, pria ini masih sangat sadar dan santai, dan memberinya labu emas ungu. Dan dia hanya membelai liontin giok itu, dan setelah selesai, dia tidak lupa menyekanya dengan lengan bajunya, itu sangat cerah. Jining Xuang menggosok bagian tengah alisnya, dan melemparkan labu emas ungu dari langit. Suasana hati saat ini tak terlukiskan. Keduanya muncul kembali di gurun barat Xuan Huang dan area terlarang Wangchuan. Air di Wangchuan masih begitu tenang, tanpa ada ombak. Jika Anda melihat lebih dekat, di kedalaman sungai kelupaan, akan ada penglihatan kuno, menguraikan gambar yang indah, terlihat samar. Terima kasih, senior. Jining Xuang memberi hormat pada Wangchuan. Upacara ini untuk Nenek Meng, ibu mertua yang baik hati yang menyegelnya agar dia tidak dihukum oleh Tuhan. Namun, di Wangchuan, tidak ada kata yang keluar, dan semuanya masih begitu damai, seolah tidak ada orang di sana. Kamu dan Wangchuan masih bertemu. Ye Chen mengangkat alisnya. Tentu saja ada. Jining Xuang menyampaikan perasaan ilahi. Ye Chen membacanya, dan ekspresinya menjadi luar biasa. Baru kemudian dia menyadari bahwa selama 100 tahun, Jining Xuang disegel di Wangchuan, dan di Wangchuan juga mereka mengandung anak-anak mereka. Ratusan tahun telah berlalu. Hal yang konyol adalah ketika dia datang ke Wangchuan, dia mendengar seseorang memanggil, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah panggilan Jining Xuang. Juga setelah meninggalkan Wangchuan, momoknya diserap untuk pertama kalinya, dan anak dalam kandungan Jining Xuang yang menyerap momok tersebut. Setelah memikirkannya kali ini, semuanya menjadi jelas.
Keduanya pergi lagi, dan setelah mereka pergi, Nenek Wang Chuan muncul dengan senyum ramah. Dia harus bersyukur bahwa sepasang kekasih akhirnya akan menikah, dan penantian Jining Suang selama 100 tahun akhirnya tidak sia-sia. Setelah tertawa, wajah lamanya menjadi gelap lagi, semua karena Ye Chen mengancam 5 area terlarang dengan bencana. Setelah meninggalkan Gurun Barat, butuh 3 hari yang tidak layak untuk mencapai Suan Huang Zhongzhu. Keduanya berhenti di bekas situs Wuzishan, tetapi Wuzishan sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanyalah kenangan yang hancur. Perubahan senyum Ye Chen, 100 tahun itu, benar-benar tragis, menyaksikan kerabatnya dibantai dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak berdaya. Kekejaman Buddha menciptakan sejarah darah dan air mata. Jika Dacu tidak datang untuk menyelamatkannya, dia mungkin sudah terkubur selama bertahun-tahun. Jining Suang menggigit bibirnya dengan ringan, merasakan sakit yang tumpul di hatinya. 100 tahun lubang hitam luar angkasa, 100 tahun pencarian yang sulit, 100 tahun penindasan gelap, Ye Chen di kehidupan sebelumnya, dan 300 tahun terbaik, semuanya didedikasikan untuk tahun-tahun menyedihkan itu, disiksa oleh tahun-tahun itu. Ayo pergi. Ye Chen berbalik, dan Jining Suang mengikuti. Yang datang kali ini adalah Tiansu, yang harus meminta maaf atas kelancangannya sebelumnya, dialah yang melanggar keagungan area terlarang. Hei, siapa ini? Kata Tiansu. Itu Dimi, berjongkok di puncak gunung dengan tangan di tangannya, melihat keluar, nada suaranya tidak menentu, dia menghela nafas, dan mendecakkan lidahnya, bukankah ini Ye Chen, tubuh suci? Pelanggaran itu karena kecerobohan generasi muda. Ye Chen batuk kering, membungkukkan kedua tangannya, dan melakukan etiket junior. Jangan, aku tidak mampu membelinya. Tianzu melambaikan tangannya, wajahnya yang tua sangat gelap, dia masih marah dengan apa yang terjadi hari itu, dan Ye Chen adalah orang pertama yang berani mengancam. Daerah terlarang seperti itu. Jika senior berkata begitu, aku akan kembali ketika aku melewati Great Secret Tribulation. Tetap, keluar, Tianzu Dimi tidak muncul, hampir mati tersedak, melompat setinggi 3 kaki, bersumpah, wajahnya yang dulu menjadi hitam, dia awalnya marah anak itu telah banyak menghilang, hanya karena kata-kata Ye Chen, panci itu benar-benar digoreng. Melihat sesama Ye Chen, dia sudah melarikan diri tanpa jejak. Dia tidak bercanda, jika selama Great Sage Tribulation, Hong Huang membuat masalah lagi, dia tidak keberatan, dan dia akan memainkannya lagi tanpa malu-malu. Bagaimanapun, ada banyak tentara kekaisaran di zona terlarang, jika Anda tidak meminjamnya, kami akan bertarung dengan Anda sampai Anda meminjamnya, itu sangat menyebalkan. Di depan, langit berwarna merah menyala, dan ruang juga terdistorsi. Itu semua karena laut di bawah langit yang merah membara, dan ombak yang berjatuhan masih diwarnai dengan api merah. Benar, itu adalah karma laut teratai merah, yang diubah oleh air mata permaisuri teratai merah, dan pernah ada reruntuhan kuno di dalamnya. Untuk sesaat, ekspresi mereka berdua menjadi sangat malu, dan Ye Chen memandang kehampaan halus dengan cara yang tidak sesuai. Adapun Jining Suang, pipinya yang cantik sudah memerah. Saat itu, di reruntuhan kuno, mereka dibius oleh roh jahat, dan pemandangannya benar-benar glamor. Episode 1934 Halo Kakak Ipar. Di depan lautan industri teratai merah, masih ada seseorang yang berdiri seperti patung yang diukir di batu, dengan rambut abu-abu, bergoyang tertiup angin, sosok kuno, terukir dengan perubahan yang tak ada habisnya. Itu adalah Mo Yuan, Mozun perkasa yang menelan surga yang mengguncang langit dan 10.000 domain, dan permaisuri teratai merah yang mencengangkan di masa lalu dan masa kini, adalah istrinya. Ye Chen jatuh, singkirkan pikiran memalukan dari reruntuhan kuno, dan berjalan perlahan menuju Demon Abyss, merasa sangat sedih. Cinta antara Raja Iblis penelan surga dan permaisuri teratai merah telah lama menjadi cerita yang bagus di dunia, itu adalah legenda kuno. Betapa miripnya mereka dengan Di Huang dan permaisuri Dong Hua. Satu untuknya, bertarung melawan iblis surgawi dan 5 kaisar sendirian. Yang lain untuknya, membakar dewa dari 8 alam liar. Setelah semua usia, permaisuri teratai merah tidak akan ada. Setelah semua usia, permaisuri Dong Hua tidak akan ada juga. Di sisi lain Bima Sakti, di ujung dunia bawah, Kaisar Yanran tidak lagi terlihat, dan ada hanya kenangan yang membuat orang ingin menangis. Junior Ye Chen, aku telah melihat Raja Iblis. Ye Chen melangkah maju, melipat tangannya dan membungkuk, memberi hormat sebagai seorang junior dengan ekspresi hormat. Omong-omong, dia dan Mo Yuan juga punya hubungan. Sebab dan akibat itu telah ditanam oleh Heng Yuezong di kehidupan sebelumnya, sebuah kuali ajaib kecil, yang berlanjut dari Dacu ke Suan Huang.
Esensi menelan surga diperoleh dari kuali iblis menelan surga, yang merupakan hadiah dari kuali iblis dan juga dari iblis Yuan. Mo Yuan menoleh ke belakang, menatap Ye Chen dan Jining Xuang. Generasi leluhur, mata tua Mo Yuan, ada perubahan, tetapi juga iri hati, nostalgia, dan kesurupan. Melihat Ye Chen dan Jining Xuang hari ini seperti melihatnya dan permaisuri teratai merah saat itu, muda dan muda. Dari zaman prasejarah hingga saat ini, sudah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan teratai merahnya telah lama menjadi debu sejarah. Untuk menjadi tua bersama, untuk bersama selama 100 tahun. Mo Yuan tersenyum lembut, menjentikkan tangannya, dan memadatkan simpul konsentris dengan asalnya sendiri, yang merupakan teknik rahasia kuno. Dia seharusnya berterima kasih kepada Ye Chen, berterima kasih kepada Ye Chen atas malapetakannya. Jika bukan karena hukuman ilahi dari Kaisar ke-16, dia tidak akan melihat permaisuri teratai merah, bahkan jika itu hanya cara permaisuri dalam melakukan sesuatu. Angin sepoi-sepoi bertiup, Mo Yuan berbalik, menginjak lautan teratai merah, berjalan ke kedalaman, punggungnya suram, sedikit bungkuk, helai rambut abu-abu ternoda debu tahun-tahun. Dia sepertinya akan tidur selamanya, di sini, menjaga air mata permaisuri, menjaga ingatan cinta lama. Ye Chen dan Jining Xuang tetap diam untuk waktu yang lama, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Melihat punggung Mo Yuan, suasana hati mereka menjadi semakin sunyi. Hidup itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kamu akan kesepian sampai kamu mati, dan tidak menakutkan untuk mati, yang menakutkan adalah kamu sudah terlalu lama melewatkannya. Hei, sambil menghela nafas, Ye Chen berbalik dengan lembut. Kedua sosok itu memunggungi lautan teratai merah dan berjalan semakin jauh. 3 hari kemudian, di kaki tanah suci Yaoqi, keduanya muncul kembali. Gunung Peri Yaoqi, kemegahannya, masih melamun dan tidak nyata seperti dulu. Di bawah matahari, awan mengepul dan awan bersinar, seperti negeri dongeng di dunia, tak tersentuh oleh debu dunia fana. Ibu, di mana ini? Little Ye Fan di lengan Jining Xuang mengangkat kepalanya dan menatap Xianshan dengan rasa ingin tahu. Rumah ibu. Jining Xuang tersenyum lembut, penuh nostalgia, dia belum kembali selama 100 tahun. Orang tuamu, tidak akan bisa mengalahkanku. Ye Chen terbatuk, memiliki hati nurani, Dewi Yaoqi tidak pernah menikah dan mati, semuanya adalah tubuh Jining Xuang juga membuka preseden. Tidak. Jining Xuang terkekeh, geli. Dewi. Sambil berbicara, sekelompok tetua wanita keluar, sangat gembira, karena Dewi mereka telah pergi terlalu lama, bolak-balik, 100 tahun. Saya telah bertemu dengan semua tetua, Jining Xuang memberi hormat. Halo, ibu mertua. Xiao Yefan juga masuk akal, dengan suara yang tidak dewasa dan suara seperti bayi, merasa sangat baik kepada para tetua perempuan. Oke. Sepatah kata ibu mertua membuat semua tetua mekar, dan mereka tidak sabar untuk mengambil alih Xiao Yefan. Mereka semua perempuan, berapapun usianya, mereka semua memiliki naluri keibuan yang hebat. Mereka menyayangi Jining Xuang dan Xiao Yefan. Tapi untuk Ye Chen, wajah para tetua menjadi sedikit gelap. Saya samar-samar ingat bagaimana Ye Chen dan Raja Qi melolong di luar gunung Yaoqi saat itu, dan tubuh suci Yaoqi benar-benar terbakar. Kali ini saya lebih terkejut, menculik dewi mereka, dan bahkan membuat boneka kecil, mengapa Anda begitu mampu? Ini murni kebetulan, murni kesalahpahaman, kata Ye Chen dengan senyum kering. Para tetua tidak marah, dan tidak mengabaikannya, mereka memeluk Xiao Yefan dan menarik Jining Xuang ke gerbang gunung Yaoqi. Sebaliknya, Ye Chen diabaikan dan tidak diundang sama sekali. Tapi Ye Chen memiliki kulit yang tebal. Diikuti dengan wajah tak tahu malu, bagaimanapun juga aku adalah penguasa suci pengadilan surgawi, atau Kaisar Chu Agung, kau harus memberiku wajah. Kalau tidak, saya akan memanggil semua orang berbakat dari keluarga kami untuk menculik peri Anda setiap hari. Saya tidak tahu, setelah memberitahu para tetua apa yang dipikirkan orang ini, apakah mereka akan menjepitnya ke tanah dan memukulinya sampai mati secara langsung. Gunung Peri Yaoqi seperti alam mimpi, damai dan tenang. Sepanjang jalan, yang Anda lihat hanyalah peri, semuanya berpakaian putih, semuanya seindah bunga, beberapa duduk bersila di awan, beberapa memetik buah roh, beberapa memetik bunga, beberapa menari ringan, menguraikan. Layar gambar yang indah. Kedatangan Ye Chen dan Jining Xuang menarik perhatian semua peri, mereka berkumpul dalam kelompok kecil untuk memberi hormat pada Jining Xuang, dan mereka juga sangat menyukai pria kecil itu. Ini benar-benar gelap. Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam, melihat sekeliling, ada semua peri, tidak ada satu orang pun. Dia tidak mengerti mengapa permaisuri Yaoqi membuat aturan bahwa dia tidak boleh menikah,
sehingga kekasih tidak bisa memiliki anggota keluarga, dan mereka hanya bisa melihat bulan yang cerah di tengah malam. Jangan membicarakan hal lain, bicarakan saja tentang Yaochi Immortal Mother dan Jiujian Immortal. Jelas penyanyang, tapi terikat oleh aturan klan. Orang miskin, Jiu Jianxian, menunggu tahun demi tahun, menunggu rambut putih panjang, menunggu tahun-tahun lama, menunggu mereka semua melewatkan tahun-tahun terbaik, terlalu banyak penyesalan. Namun, Yaochi jauh lebih baik daripada sekolah Buddhis. Meski sama-sama memiliki sila, namun ada perbedaan mendasar di antara keduanya, yang satu tidak boleh menikah, sedangkan yang lain tidak memiliki emosi. Dalam hal ini, Yaochi masih dianggap manusiawi, bahkan jika dia melanggar aturan sekte, dia hanya akan dikeluarkan dari sekte tersebut, dan dia tetap peduli pada kemanusiaan. Yang terbaik adalah mendamaikan yin dan yang. Ye Chen merenung, kembalilah dan berikan Jiu Jianxian beberapa spesialisasi dacu. Ye Chen berpikir bahwa ide ini sangat dapat diandalkan. Tidak ada apa-apa. Satu bungkus bubuk acacia tidak bisa menyelesaikannya, satu bungkus tidak bisa, dapat dua bungkus tidak dapat dalam satu keranjang. Anda harus tahu bahwa dacu tidak hanya memiliki ahli alkimia, tetapi juga orang bijak alkimia, sangat mungkin untuk memurnikan sejenis akasia yang bahkan kaisar semu tidak dapat menolaknya. Jiu Jianxian harus berterima kasih kepada mereka, pria itu akan melahirkan anaconda jika dia tidak menggunakannya lagi, ibu peri Yaochi akan mengerti. Di dunia ini, siapa yang bisa lebih perhatian dariku? Ye Chen tertawa setelah memikirkannya, mengubur kepalanya, dan terus tertawa, ekspresi itu masih sangat cabul. Mendengar dia tertawa, para tetua di depan memalingkan kepala mereka tanpa sadar, dan melirik Ye Chen, melihat orang itu tersenyum sangat menjijikkan, mereka tahu sekilas, dan tidak memikirkan hal yang baik. Melihat ini, Ye Chen berhenti tertawa, dan segera mengangkat kepalanya, menatap Misty Nothing, apakah tertawa itu melanggar hukum? Halo, kakak ipar. Saat mereka berjalan, peri kecil yang tidak tahu banyak tentang dunia memberi hormat kepada Ye Chen, matanya yang indah sejernih air, dan matanya yang besar berbinar seperti peri. Ye Chen tertangkap basah dengan mengatakan saudara ipar. Sepatah kata ipar, pipi Ji Ningsuang diwarnai merah. Seorang ipar laki-laki memanggil semua tetua, salah satu dari mereka kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah, setelah dia menstabilkan sosoknya, dia melihat wajah Ye Chen, semuanya hitam seperti arang. Kakak ipar itu baik. Ratu peri kecil menyebabkan reaksi berantai, dan semua peri juga mencemooh. Kata-kata, ipar, begitu manis, seperti not musik yang lembut, menari di antara langit dan bumi, dan bertahan lama. Oke, semuanya baik-baik saja. Ye Chen tersenyum riang. Kamu semua bebas. Pergi berlatih. Semua bos marah. Dia takut jika dia mendengarkannya lebih lama lagi, dia tidak akan bisa menahan diri untuk memukuli orang. Para peri menjulurkan lidah mereka, berpencar dalam kelompok-kelompok kecil, berjalan jauh, dan masih tidak lupa mengedipkan mata pada Ye Chen. Sangat ramah. Ye Chen menggosok tangannya, ada begitu banyak peri, satu digunakan sehari, berapa tahun bisa digunakan? Minggir. Seorang penatua wanita mendorong Ye Chen pergi. Cih. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan mengikutinya lagi. Saat kami tiba di Aula Yaochi, suasana menjadi sedikit hikmat. Dua baris tetua perempuan, rapi, duduk bersila, tidak menyombongkan diri, tidak ada pria lajang. Di atas, ibu peri Yaochi duduk dengan anggun, kaisar semu puncak, tanpa kepikunan sedikit pun, wajahnya tiada taraf. Harus dikatakan bahwa penglihatan immortal Jiujian bagus, dan ibu peri Yaochi secantik Diji. Namun, wanita ini akhirnya memilih sekte tersebut, dan dia tidak berani melepaskan beban ini selama ribuan tahun. Jiu Jianxian juga sama. Jika itu aku akan merenggutnya. Ketika aku kembali, aku harus mengajarimu cara menjemput gadis. Ye Chen memegang tangannya, wanita cantik seperti itu benar-benar sia-sia. Aku telah melihat ibu peri. Ji Ningsuang memberi hormat lagi. Aku pernah melihat nenek. Xiao Yefan juga berlutut di tanah. Anak kecil, ayo. Sepatah kata nenek membuat ibu peri Yaochi bahagia, dan dia segera melepaskan keagungan ibu peri itu. Ji Ningsuang lewat dengan Xiao Yefan di pelukannya, dan ibu peri mengambilnya dengan jari-jarinya yang ramping, terus-menerus menunjuk ke hidung Xiao Yefan. Seorang ibu peri Yaochi tidak lagi memiliki keagungan sedikit pun saat ini, seperti nenek yang baik hati, matanya penuh kasih sayang. Suasana di sini harmonis, tapi di bawah, suasananya sangat aneh. Dua baris tetua perempuan semuanya melirik ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen, melihat ke belakang dan ke belakang beberapa kali dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan wajah tua dan garis hitam berlarian, ingin memukul seseorang.
Bahkan konsentrasi Ye Chen terlihat membuatnya merasa berbulu dan kedinginan, dan dia merasa seperti akan dipukuli oleh geng. 3 hari kemudian, akan ada pertemuan akbar di Yaoqi, dan saya akan tinggal di Yaoqi saya selama 3 hari. Penguasa surga seharusnya tidak keberatan. Ibu peri Yaoqi, yang menggoda si kecil, melirik Ye Chen. Tidak masalah. Ye Chen mencibir, sulit untuk kembali ke rumah ibunya dan tinggal selama beberapa hari, itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada gunanya memiliki pendapat. Semua tetua memelototi Ye Chen, lalu bangkit dan berkumpul menuju Xiao Yefan. Bagaimana kalau mengatakan bahwa orang itu lucu? Para tetua melihat wajah Ye Chen menjadi hitam, dan ekspresi Xiao Yefan berubah drastis, mereka tersenyum, dan masing-masing lebih ramah dari yang lain. Dibandingkan dengan ayah ini, semua tetua lebih bersemangat untuk melihat si kecil, yang memiliki kepala harimau dan otak harimau, dan senang hanya dengan melihatnya. Ye Chen mengatupkan bibirnya, dan Raja Chu yang agung dikesampingkan dalam keadaan linglung, penguasa surga yang suci tidak pernah semalu ini. Episode 1935 Orang Suci Perempuan. Di malam hari, sinar bulan yang cerah menyinari tanah suci Yaoqi, menutupi negeri dongeng ini dengan mantel yang indah. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, tanah suci Yaoqi adalah mutiara yang cerah. Peri di Yaoqi kembali dari mandi di kolam peri, membelai rambut basah mereka, berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan setelah seharian berlatih, mereka naik ke puncak masing-masing. Ada juga murid perempuan yang bekerja keras, bersembunyi jauh di dalam hutan persik datar, menyilangkan kaki dan menutup mata, bernapas dengan tenang, menyempurnakan esensi. Semuanya sunyi, tapi di puncak gunung, masih ada anak-anak yang cekikikan dan memerah susu, sangat tidak dewasa. Puncak gunung itu eksklusif untuk Dewi Yaoqi, dan anak itu, tentu saja, adalah Little Ye Fan. Meski sudah malam, dia sangat energi dan bersenang-senang. Ji Ningxuang duduk dan menonton dengan tenang, setiap kali si kecil memanggil kembali ibu, dia akan menunjukkan senyum lembut. Adapun Ye Chen, di bawah pohon tua tidak jauh dari sana, memegang pisau pahat di satu tangan dan kayu di tangan lainnya, dia sedang mengukir ukiran kayu. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari siapa yang dia ukir, itu adalah Xiao Yefan, dan ukiran itu seperti aslinya. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan Xiao Yefan juga lelah, meringkuk di pelukan Ji Ningxuang, dan tertidur dengan tenang, nyaman dan damai. Ji Ningxuang bangkit, memeluk si kecil, dan berjalan ke kamar kerja. Rekan Ye Chen itu mengikuti dengan bodohnya, dan ketika dia sampai di pintu, dia berhenti dan tidak masuk. Kamu. Ji Ningxuang menunduk, ragu untuk berbicara, dia masih bisa melihatnya di bawah sinar bulan, pipinya memerah. Aku akan tidur di sana. Ye Chen terbatuk, menggaruk kepalanya dan berjalan pergi. Dia tidak ingin melakukan apapun setelah mengikuti, dia hanya ingin tidur dengan anak di pelukannya, tetapi setelah dipikir-pikir, lebih baik jangan malu. Ji Ningxuang menertawakan dirinya sendiri, dan dengan lembut menutup pintu, tetapi mengintip ke belakang melalui celah di pintu. Menurutnya, dia, Ji Ningxuang, di mata Ye Chen, hanyalah ibu Xiao Yefan dari awal hingga akhir. Selain itu, tidak ada yang lain, itu saja. Di dalam ruangan, Ye Chen memegang tusuk gigi di mulutnya, memegang bagian belakang kepalanya dengan tangannya, dan memandang ke atap dengan tenang, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, tonton, dan terkadang tertawa. Baru pada larut malam dia terbangun oleh suara panggilan. Mendengar ini, dia berbalik dan bangkit dari tempat tidur, dan melangkah keluar kamar. Ketika saya memasuki mata saya melihat sosok yang cantik, itu adalah ibu peri Yaoqi, berdiri dengan anggun, di bawah sinar bulan, kecantikan itu seperti mimpi. Ibu peri, ada apa? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Sebagai suami dan istri, mengapa kamu tidur di kamar terpisah, atau kamu tidak terbiasa di tanah suci Yaoqi saya? Ibu peri tersenyum ringan, kata-katanya ringan dan halus, seperti lagu peri. Aku khawatir akan ada terlalu banyak kebisingan dan mengganggu para peri untuk beristirahat. Ye Chen melihatnya, tetapi dia tidak berani melihat langsung ke ibu peri, dia selalu merasa bahwa ibu peri datang untuk mengalahkan dia. Ibu peri merasa geli, dan menjentikkan lengan bajunya, ikuti aku. Keduanya menghilang dalam sekejap, dan Ye Chen hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, menunjukkan sosoknya lagi, yang merupakan istana bawah tanah yang besar. Istana bawah tanah tidak gelap, tapi cerah dan bersih. Ye Chen mengamati sekeliling dan menemukan bahwa istana bawah tanah sangat luar biasa, diukir dengan pola tersembunyi, dan itu juga merupakan pola jalan kaisar. Jika dia tidak memiliki mata reinkarnasi, akan sulit baginya untuk melihat menembus. Lingkaran sihir tingkat ini sangat mendominasi,
Jika tentara Kaisar Wuji Dao melindungi dan melindungi mereka, mereka pasti akan mati jika datang ke istana bawah tanah ini. Selain polanya, hal yang paling mencolok adalah sebuah altar yang panjangnya ratusan kaki, dan di atasnya tergeletak seorang wanita berambut putih. Mati. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, tanpa harus melihat ke atas, dia tahu bahwa wanita berambut putih itu tidak bernyawa. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa tentara kekaisaran Yaoqi digantung di altar, dengan implikasi yang jelas bahwa mereka menekan wanita itu. Tidak mudah untuk menekan orang mati dengan prajurit kaisar yang ekstrim, bukankah identitas wanita berambut putih itu? Kata Ye Chen, melihat ke samping ke arah ibu peri Yaoqi. Mari kita lihat dulu. Ibu abadi Yaoqi berjalan mendekat, dan pola formasi Kaisar Dao memberi jalan padanya. Aku pandai mengenali orang. Ye Chen datang ke altar, hanya untuk menyadari bahwa ibu peri membawanya ke sini untuk mengenali orang. Pria ini mengelus dagunya, memutar altar, dan menatap wanita itu. Dia memiliki wajah yang cantik, meskipun dia sudah mati, seluruh tubuhnya masih diselimuti cahaya peri. Dia sangat ingin melihat asal-usul wanita itu, tetapi tubuh wanita itu telah ditutupi oleh tentara Kaisar Yaoqi, membuatnya sulit untuk dilihat. Yang saya tahu adalah wanita berambut putih ini pasti sangat kuat ketika dia masih hidup, meskipun dia telah meninggal, dia membuatnya sangat tertekan. Aku bisa mengenalinya. Ibu peri dari Yaoqi memandang ke arah Ye Chen. Aku tidak tahu. Ye Chen menggosok dagunya dan menggelengkan kepalanya, ini sangat tua, sangat berubah-ubah, itu bukan milik era ini. Ibu peri sedikit mengernyit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan lembut melambai tangannya, dan tentara Kaisar Yaoqi yang menindas wanita ditangkap. Dia mundur. Tentara Kaisar mundur, tubuh halus wanita itu bergetar, dan aliran energi emas dan darah mengalir keluar dari tubuhnya, berdebar seperti sungai dan laut, dengarkan baik-baik, dan akan ada semburan nyanyian naga. Kudus. Ekaristi. Ye Chen tertegun, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di era ini, tidak ada yang tahu lebih baik darinya apa arti dari ki emas dan darah, itu adalah asal dari tubuh suci kuno, dan sulit untuk ditiru oleh kekuatan manapun di dunia. Dia tidak melihat melalui sampul tentara kaisar sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia dapat melihatnya dengan sangat jelas, itu pasti tubuh suci kuno. Tiba-tiba, asalnya menyembur keluar tanpa dipanggil, terkait dengan asal tubuh wanita berambut putih, dan darah suci kuno juga gelisah, sangat bersemangat. Ibu peri Yaoqi menjentikkan tangannya lagi, dan menggantung prajurit Kaisar Yaoqi di altar lagi, menahan napas wanita itu. Ye Chen menepuk dahinya, merasa pusing. Ekaristi, pastinya Ekaristi, atau Ekaristi. Pada saat ini, kesadarannya benar-benar terbalik, dia hanya mendengar tentang tubuh suci laki-laki, tidak pernah mendengar tentang tubuh suci perempuan. Wanita pada dasarnya adalah yin, dan darah dari tubuh suci berasal dari maskulinitas yang kombinasi ini hampir tidak mungkin ada di dunia. Bahkan jika itu ada, perempuan itu memiliki darah dari tubuh suci kuno, dan atributnya akan bertentangan, jadi sangat sulit untuk memulai jalan kultivasi. Terkejut, peri Yaoqi berbisik pelan. Senior, siapa dia? Ye Chen buru-buru bertanya. Aku tidak tahu. Ibu peri menggelengkan kepalanya, ketika aku menjadi ibu suci, dia sudah ada. Aku tidak tahu sudah berapa tahun dia disegel. Satu hal yang pasti, era dia hidup di sebelum permaisuri Yaoqi. Mengenai identitasnya, permaisuri Yaoqi saya tidak meninggalkan sepatah kata pun. Seharusnya tidak. Ye Chen menggaruk kepalanya, bagaimana mungkin ada tubuh suci wanita di sini, dan aku belum pernah mendengar tentang tubuh suci wanita. Kamu adalah warisan dari tubuh suci. Orang tua yang memintamu. Ibu peri Yaoqi memandang Ye Chen sambil tersenyum. Aku seorang biksu setengah jalan. Ye Chen tersenyum malu-malu, aku bahkan tidak tahu berapa banyak tubuh suci yang ada dalam sejarah. Sejauh yang aku tahu, tidak ada tubuh suci wanita dalam sejarah. Surga, kata ibu peri Yaoqi, aku bahkan tidak tahu tentang warisan tubuh sucimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang itu. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, menyatukan jari-jarinya. Dan dengan lembut meletakkan di antara alis wanita, menggerakkan evolusi Zhou Tian, berharap menggunakan kekuatan supernatural yang menantang surga ini, untuk menyimpulkan asal-usul wanita berambut putih. Namun, yang membuatnya tak berdaya adalah wanita berambut putih itu telah lama meninggal, dan usianya cukup panjang, bahkan jika Zhou Tian berevolusi secara misterius, sulit untuk menyimpulkan asal dan identitasnya. Ibu peri telah bertanya kepada Raja Manusia sebelumnya. Setelah beberapa upaya sia-sia, Ye Chen menatap ibu peri Yaoqi, jiwa Raja Manusia yang tersisa, deduksinya lebih tinggi dariku, jadi dia mungkin tahu. Aku belum pernah bertanya sebelumnya.
Dia juga diundang untuk pertemuan akbar. Ibu abadi Yaochi berkata, mungkin sulit untuk menemukan asalnya. Senior Baobuki di Huang tahu. Ye Chen bergumam, melirik ketiadaan, dan sepertinya bisa melihat dunia bawah melalui langit berbintang tak berujung. Mingshan, di Huang pasti sedang menonton. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Di Gunung Ming dunia bawah, Kaisar dunia bawah berbicara dengan santai, melihat ke samping ke arah Di Huang. Aku pikir kamu tahu itu, jadi kamu bisa berbicara denganku. Dari mana santo wanita itu datang dari? Di Huang bergumam pada dirinya sendiri, dan alisnya juga berkerut. Bahkan tubuh sucinya yang agung, eksistensi tertinggi, belum pernah mendengar tentang tubuh suci wanita. Itu benar-benar segar. Underworld Emperor tidak bisa menahan tawa. Kamu adalah Kaisar Agung, dan kamu telah hidup lebih lama dariku, dan kamu tidak tahu. Kali ini, Changing Emperor Huang bertanya kepada Kaisar Ming. Memang benar aku telah hidup lebih lama, tetapi sebagian besar waktu aku berada dalam keadaan memproklamirkan diri, dan aku tidak selalu menatap langit. Kaisar dunia bawah berkata dengan santai, aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Luar biasa. Di Huang mengerutkan kening, jika tidak ibu peri Yaochi membawa Ye Chen ke istana bawah tanah. Dia tidak akan tahu sampai sekarang bahwa sebenarnya ada tubuh suci wanita yang disegel di istana bawah tanah suci Yaochi, dan itu adalah tubuh suci wanita yang tidak tercatat.